wabarakatuh. Halo semua member IFC dimanapun berada. Sekarang kita akan mencoba tactical floor game ya. Jadi konvoi di lapangan akan kita coba jelaskan di lantai seperti ini. Kita akan coba permainan di lantai. Kita mulai dari urutan konvoi dulu. Begitu. Nah, ini paling depan ada patwal. Kemudian kedua ada RC1, RC2. Ini peserta ya. Kemudian ada Marshal 1, Marshal 2. Ini peserta, ada sweeper 2, sweeper 1. Oke, setelah tadi saya jelaskan untuk para pejabat konvoinya. Sekarang akan saya jelaskan bagaimana caranya. Pertama, rangkaian ini persiapan bergerak ya, untuk persiapan bergerak. Jadi rangkaian seperti ini begitu akan bergerak, misalnya ini kita umpamakan kita ada di bahu jalan ya, di bahu tol ya, akan bergerak, maka yang memulai pergerakan adalah sweeper ya. Atas perintah RC, sweeper diperintahkan untuk blocking belakang ya. Jadi sweeper akan blocking, menutup dulu. Setelah menutup, maka pergerakan bukan dari depan ke belakang, tetapi dari belakang berurutan ke depan. Pindah ya, jadi masuk jalur, pindah jalur dia nih. Oke. Nah, setelah ini maka rangkaian akan bergerak. Pada saat bergerak bukan seperti ini formasinya. Ini memang formasi satu, tetapi formasi satu yang salah ya. Jadi formasi satu yang benar seperti ini. Patwal itu cenderung ada di sebelah kanan. Karena apa? Patwal akan bertugas untuk memblocking atau menghalau kendaraan yang datang dari arah kita. Kemudian ini patwal agak ke kanan ya. RC1 cenderung ke kiri. Karena RC1 akan membantu patwal untuk membuka ke kiri. RC2 agak ke kanan ya. RC2 agak ke kanan, membantu patwal untuk menghalau yang dari arah berlawanan. Ini peserta juga wajib siksak. Nah, semuanya wajib siksak seperti ini. Untuk apa siksak? Nah, ini ada Marshal 1, Marshal 2. Oke, kita atur dulu ya. Kita atur dulu formasi siksaknya. Nah, ini formasi 1, tetapi tetap wajib siksak. Oke. Rangkaian berjalan ya. Kita posisikan KR selalu siksak, tidak lurus seperti ini, tetapi siksak seperti ini, agar kendaraan ini ya pandangannya luas. Jika dia formasi satu seperti ini, maka pandangan sangat minim, sehingga ini yang rawan mengakibatkan terjadi tabrakan beruntun. Tetapi jika seperti ini, maka KR ini berpatokan kepada 2 KR di depannya. Termasuk ini. Ini pun berpatokan kepada 2 KR di depannya. Sama semua ya. Jadi aman. Oke. Sekarang kita ke depan lagi. Oke, seperti yang tadi sudah saya jelaskan untuk RC dan patwal ya. Jadi tugasnya cenderung membuka jalan. RC dan patwal cenderung membuka jalan. Patwal menghalau yang dari arah depan. Saya ambil contoh beginilah. Ini datang patwal, gimana caranya dia bisa menjauh dari rangkaian? Oke, ini ya. Kebalik, sorry. Oke, RC1 cenderung ke kiri, patwal ke kanan, RC1 ke kiri, cenderung membuka terus seperti itu ya. RC2 sama ke kanan, di belakangnya RC dia juga wajib siksa ke kiri, begitu seterusnya. Oke. Nah, sekarang tugas Marshal 1 dan Marshal 2 juga sama seperti RC1, RC2, cuman dia posisinya di tengah. Tugasnya membuka ke kiri, membuka ke kanan, membukakan jalan untuk KR-KR yang di belakangnya. Oke. Kemudian ada istilahnya blocking ya. Blocking itu sebetulnya tugas Marshal, tetapi apabila ada kendaraan-kendaraan yang menyusup ya di antara para peserta, maka kendaraan yang berada di depannya, di depan penyusup tersebut,
dialah yang jadi blocker nantinya. Dia akan ngeblok. Oke? Ya, contoh begini. Saya umpamakan ini adalah penyusup ya. Ini penyusup, dia masuk ke dalam rangkaian. Oke? Masuk ke dalam rangkaian. Nah, sehingga ini rawan kacau ya. Ini rawan kacau. Ini penyusup sehingga rawan kacau. Nah, jika ini adalah penyusup, maka kendaraan yang di depan penyusup dia yang akan memblocking. Bagaimana cara memblocking? Dia akan mengurangi kecepatan ya. Mobil yang tadi ini peserta nih, ini penyusup. Dia mengurangi kecepatan sehingga ini tetap jalan. Akhirnya terbuka ruang. Ya, terbuka ruang. Begitu ini mengurangi kecepatan, maka si penyusup tadi akan berkurang kecepatannya. Nah, kendaraan yang di belakang penyusup semuanya akan melambung lewat kanan. Melambung lagi. Melambung, terus melambung. Ya. Setelah nanti semuanya maju, dia akan melambung kembali ke posisi semula. Oke? Pause. Tadi sudah tugas-tugasnya Marshal ya. Sekarang kita lari ke tugasnya sweeper. Sweeper di belakang ini dia bertugas menutup jalan. Menutup jalan. Kita bicara non tol, bukan di tol ya. Jika bukan di tol, maka sweeper ini bertugas jangan sampai ada KR yang menyusup masuk ya, mendahului. Jadi dua sweeper 1 dan 2 ini dia bekerja sama untuk menutup terus. Soalnya apa? Kalau ada KR yang mendahului, dia sebelum nyampe depan, pasti dia akan masuk ke dalam rangkaian. Dan itu berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena mereka tidak terhubung dengan jaring komunikasi kita. Akhirnya begitu ada perintah hard brake dari RC, si penyusup tadi tidak tahu apa-apa. Kita peserta semua mengerem. Cit. Si penyusup, dia tidak tahu apa-apa. Kita mengerem, dia akhirnya menabrak KR di depan kita. Di depan penyusup tadi. Nah, akibatnya apa? Di belakangnya pun akan terjadi tabrakan beruntun. Ya, jadi sebisa mungkin sweeper ini mencegah adanya penyusup mendahului rangkaian kemudian masuk di dalam rangkaian. Apabila di tol, ya di tol sweeper 1, sweeper 2 biasanya di tol kan ada dua lajur ya, dua lajur. Kita akan menggunakan lajur terkanan. Ya, kita akan menggunakan lajur terkanan dan sebisa mungkin apabila dalam kondisi crowded kita tetap melakukan zigzag seperti ini, tetapi di lajur terkanan, ya. Nah, sweeper 1, sweeper 2 tidak boleh menutup lajur kiri. Itu biarkan untuk pengguna jalan lain. Sehingga sweeper 1 dan sweeper 2 adalah menjadi informan. Informan memberitahukan, misal ini saya ambil satu ya. Ada kendaraan dari belakang. Set di lajur kiri. Sweeper akan memberitahukan, rangkaian hati-hati. Di kiri satu kendaraan melesat kecepatan tinggi. Ya, nah sehingga yang lainnya akan waspada, lihat spion kiri, merapat ke kanan, memberikan jalan. Setelah dia lewat, kita kembali ke zigzag, ya. Oke, seperti itu. Jelaskan. Jadi yang terpenting dalam melakukan konvoy, yang pertama adalah radio komunikasi. Sangat-sangat penting. No radio komunikasi, no konvoy. Bukan berarti kita keras atau apa, memang untuk keselamatan kita wajib keras ya. Ini menyangkut nyawa anak-anak kita, keluarga kita. Jangan sampai nanti terjadi accident hanya karena Anda tidak memiliki radio komunikasi. Oke, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum.